seorang Habib bisa mengundurkan pesawat. Seumur umur yang bisa mengundurkan pesawat yang surah istighfar itu hanya Dono. Itu surah istighfar. Terus dia mengaku Tuhan. Yang mengaku Tuhan di muka bumi ini, Pak, yang pertama Namrud, Qarun, Fir'aun, terus siapa lagi? Fakih al-Qadam. Berarti ninggalin rokok yang jaya di meja, dikerus, dimasukkan dalam termos. Setelah dimasukkan ke airnya terus diminum langsung. Cara saya apa? Kejang, keluar busa. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang saya hormati Pak Kiai dan yang saya muliakan Pak Kiai Syaifuddin hafizallahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, merahmati beliau dan juga keluarga. Dan yang saya hormati Pak Kiai dan Ustaz-Ustaz yang berada di tempat ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullahu khairan wa khairul jazaa. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikannya teman-teman semua, guru-guru kita, atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga peserta talibul ilm, para pelajar, saya datang ke sini bukan untuk mau mengajari ilmu agama, karena banyak yang lebih alim, yang lebih faqih. Tapi saya datang ke sini, saya ingin menyampaikan tentang penemuan saya ada di negeri Yaman tentang Ba'alwi. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa lama saya belajar di Yaman. Di samping itu memang saya mencari tahu tentang Ba'alawi, karena saya menonton Kiai Imam hafizallahu ta'ala dan juga Kiai Abbas. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga mereka semuanya, diridhoi perjuangannya, sampai Ba'alawi tukang dawe ini rungkat serungkat-rungkatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, negeri Yaman itu adalah negeri yang dimana memang Allah Azza wa Jalla lagi diuji di saat ini, dimana lagi perang saudara, Di samping itu, karena negeri Yaman rusak, ekonominya hancur, yang dimana kita lihat sendiri dengan mata kepala.
ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menceritakan Tarim atau Yaman secara umum seakan-akan lagi baik-baik saja. Apalagi menceritakan tentang Tarim. Adanya ustaz-ustaz yang bercerita tentang Tarim. Tarim itu adalah tempat yang dimana tangannya tidak boleh dibangunin aspal, semen, karena khawatir telapak kaki wali tertutup. Tapi kenyataannya yang kami lihat di Yaman, saya pribadi yang keliling di Tarim, aspal itu masuk sampai depan pondoknya Umar bin Hafid. Aspal itu mengelilingi semua kuburan-kuburan wali yang ada di Tarim, yang mereka katakan wali. Jadi cerita tentang aspal yang ada di Tarim itu tidak benar. Terus yang kedua, apakah Tarim atau Ba'alawi, klan Ba'alawi di Yaman itu adalah klan yang dikenal, yang dihormati seperti yang ada di Indonesia, sampai orang-orang Nusantara tunduk, jalan jongkok seperti anjing, hormati mereka? Jawabannya di Yaman itu tidak ada. Di negeri Yaman prinsip manusianya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi kalau di Yaman menjual suatu nasab saya yang paling tinggi, maka siap-siaplah Anda itu akan mati. Karena di Yaman itu negaranya adalah negara penuh dengan peperangan, di mana masyarakatnya setiap hari itu bawa senjata, K47, bawa pistol. Jadi kami pernah nginap di hotel, Pak. Ini cerita nyata, saya nggak ngarang-ngarang. Mungkin teman-teman saya yang belajar di sana akan menyaksikan sendiri. Kami nginap di sebuah hotel. Di depan hotel kami itu ada jenderal bintang 3. Mau masuk di mobil, ternyata mobilnya sudah dimasukin bom. Meledak mobilnya, jenderalnya mati. Sampai hotel yang kami tidur itu goncang, menunjukkan Yaman itu tidak pernah aman. Jadi kalau ada yang cerita di Indonesia, oh Tarim begini, Tarim begitu, itu katanya. Menceritakan sesuatu daerah seakan-akan daerah itu adalah wah atau segalanya, itu kalau tujuan untuk cerita membudakkan orang, ya memang iya saja. Tapi kalau menceritakan sebuah daerah karena memang kenyataannya di sana itu kacau dengan kejujuran, karena Allah Subhanahu wa taala, kita harus jujur. Jangan sampai menceritakan Tarim seakan-akan Tarim adalah segala-galanya untuk mendalami orang, untuk minta-minta kepada orang, untuk membudakkan orang lain. Ini namanya kebodohan. Kedabrus. Ya betul, kedabrus. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau ada lagi yang bertanya, apakah klan Ba'alawi atau Habib ada di Yaman? Selama saya di Yaman, tidak pernah melihat ada yang mengunggulkan klan Ba'alawi. Di Yaman itu hanya disebut nama orangnya, bin siapa, misalnya Umar bin Hafid, dia sudah mentok. Tidak ada Umar bin Hafid begini, nenek moyangnya begini dan nggak ada di sana. Atau di Yaman itu seperti yang kita dengar sekarang, ada cerita tentang kewaliannya Fakih Al-Muqaddam.
Yang mereka cerita pakai Al-Muqaddam itu Mi'raj 70 kali satu hari. Tapi memang benar dalam kitab mereka itu tertulis. Pakai Al-Muqaddam itu tertulis dalam kitab mereka. Pakai Al-Muqaddam dikisahkan di dalam kitab mereka. Wa fi riwayatihi sab'a wa 20 marrat. Wa fi riwayatihi sab'a marrat. Wa sab'una marrat. Jadi tertulis dalam kitab mereka, Pak. Kami nggak branding. Jadi dikatakan, dikisahkan oleh mereka seperti di Indonesia ini. Mereka mengatakan fakih Al-Muqaddam itu Mi'raj 70 kali. Bukan hanya 70 kali kalau mereka mau jujur. Dia juga Mi'raj 27 kali. Dia juga Mi'raj 7 kali setiap hari. Apa kendaraan dia buat naik? Kambing. Tertulis dalam kitab mereka. Ghanam. Jadi saya lucu, Pak, kalau Pak Alami pergi umroh atau pergi jalan-jalan ke Tarim naiknya pesawat. Kenapa nggak ikutin nenek moyang mereka naik kambing aja? Kan keren. Keren nggak? Keren sebenarnya. Ikutin nenek moyang pakai Al-Muqaddam, saya umroh. Datangkan kambingmu, naik jalan, kan keren. Benar nggak? Terus juga bisa mengundurkan pesawat. Ada satu Habib cerita, seorang Habib bisa mengundurkan pesawat. Seumur umur yang bisa mengundurkan pesawat yang surah istifadah itu hanya Dono. Itu surah istifadah. Pesawat. Iya. Dono bisa mengundurkan pesawat. Ada sutradaranya, ada yang syuting, ada yang lihat, dan pelakunya kita masih nonton di YouTube. Subhanallah. Lebih subhanallah daripada Pak Habib yang mengundurkan pesawat. Tapi yang diceritakan orang ini tidak kelihatan mana buktinya, nggak tahu mana videonya, tidak ada yang lihat. Yang lihat sendiri hanya dari kelimba Allah. Mana bisa dikatakan sukron? Jadi itu namanya tadi apa? Kedabrus ya? Ya, kedabrus. Jadi kalau ada yang tanya siapa yang mengundurkan pesawat, yang paling saksi adalah Dono. Terus. Terus ada lagi lagu sekarang yang viral, Ya Tarim. Lagu Ya Tarim ini dicuri sama mereka. Asal usulnya nasib ini adalah Ya Karim. Orang Badui itu lagi gembala kambing. Dia lihat kebesaran Allah, dia lihat kambingnya sehat-sehat. Dia bikin nasib dari gunung. Ya Karim, Sayyidillah, Sayyid. Datang Mbak Alawi, nasib yang sudah ada dari 200 tahun yang lalu dirubah sama dia. Tanpa izin, tanpa menceritakan asal usulnya, malah dirubah Ya Karim. Ini apa namanya, Pak? Kedabrus. Terus yang kedua tentang kuburan Nabi Hud. Kuburan Nabi Hud itu kami sudah cari tahu ke ahli sejarah di Yaman, ahli tarikh. Itu tidak ada yang mengatakan kuburannya Nabi Hud ada di Tarim. Memang ada satu riwayat, Pak. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Tapi ada seorang Habib yang menceritakan di YouTube itu ditanya tentang Hud alaihissalam. Dia mengatakan dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang menetapkan kuburan Nabi Hud itu ada di Tarim, di Hadramaut. Padahal antara ini, Pak,
kata dia telah ijma ulama bahwasanya Nabi Hud dikubur di Hadramaut. Padahal kisah ini adalah kisahnya Ali bin Abi Thalib, yang dimana Ali bin Abi Thalib menanyakan seorang musafir dari Yaman. Dia mengatakan, wahai fulan, apakah engkau benar dari Hadramaut? Iya. Ada apa wahai Ali? Terus Ali mengatakan, sesungguhnya ada seseorang yang menceritakan kepadaku bahwasanya di Hadramaut, di tempat adanya perpohonan sidr atau pohon apa namanya yang buat ruqyah orang itu Pak, bidara, bahwasanya kuburannya Nabi Hud itu ada di Hadramaut. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan kisah ini adalah kisah yang lemah, tidak bisa diambil referensinya dari mana nggak tahu. Al-Hakim juga mengatakan maudhu. Jadi banyak sekali para ulama hadis yang mengatakan kisah yang didengar oleh Ali bin Abi Thalib ini adalah kisah yang palsu. Coba bayangin, kisahnya sudah palsu, terus Pak Alawi ngotot menetapkan kuburan Nabi Hud ada di Tarim. Padahal kisah ini, di dalam kisah ini Ali mengatakan tempat ini di Doan. Doan itu Pak, Ibu, adalah tempatnya sidr. Karena kisah Ali ini mengatakan di perpohonan sidr, Doan. Berarti kalau dari Tarim ke Doan itu jauhnya sekitar 3 jam. Kalau memang benar kisah ini kata para ulama, seharusnya tempat kuburan Nabi Hud itu bukan di Tarim, tapi di Doan, karena sesuai kisah yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib. Di dalam kisah tentang kuburan Nabi Hud ini, kata Hafidz Ibnu Hajar, kalau kita mengatakan benar kisah ini, yang pertama, orang ini tidak banyak yang mengikuti dia dalam periwayatan. Hanya satu orang yang meriwayatkan kisah ini, hanya satu orang. Kalau di dalam ilmu hadis maka lemah. Terus yang kedua juga kata Ali bin Abi Thalib, saya mendengar, tidak menyebut dia mendengar dari mana, kecuali dia mengatakan saya mendengar dari Nabi SAW. Baru kita mengatakan mungkin bisa benar. Tapi kata Ali, saya mendengar ada seseorang yang mengatakan. Jadi penetapan tentang kuburan Nabi Hud alaihissalam yang mereka tawafi di saat ini setiap bulan Sya'ban, ini kan sekarang lagi ditawafi sama mereka. Alhamdulillah berkat nasab ini tidak seramai dulu lagi yang datang tawaf. Sekarang sudah sepi. Yang dulunya dari ujung ke ujung Tarim itu banyak manusianya. Sekarang tak terlalu ramai. Menunjukkan bahwasanya banyak orang yang sudah minum susu, jadi sudah pada cerdas. Gitu Pak. Jadi alhamdulillah sekarang kita punya anak-anak ini kan sudah dikasih makan gratis, kasih susu sama Pak Prabowo kan, insya Allah sudah cerdas dari kedapus. Tapi kalau sudah dikasih makan gratis, sudah dikasih susu, belum cerdas juga, suruh Pak Prabowo hapus kembali makan gratis. Kan begitu. Terus yang kedua tentang pakaian muqaddam lagi. Pakaian muqaddam ini Pak juga mengaku jadi Tuhan. Sama halnya kemarin saya pernah diceritakan oleh Hadi Roma Irama waktu podcast di tempat beliau mengatakan, saya diceritakan seorang Habib datang ke saya. Dia ngomong begini, Pak Haji, tahu nggak Muhammad itu siapa? Kata Pak Haji, ya Muhammad itu ya Nabi, utusan Allah yang menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kata Habib itu mengatakan, tidak Pak Haji, bukan begitu katanya. Muhammad itu adalah Allah itu sendiri.
Makanya Pak Haji mengatakan, terus bedanya kita dengan non muslim apa yang menjadikan Isa sebagai Tuhan? Berarti sama dong. Sama dengan Fakih Al-Muqaddam. Fakih Al-Muqaddam itu didatangi Arab Badui dan bertanya kepada dia, wahai Fakih Al-Muqaddam, apa makna surat tentang kullu nafsin dha'iqatul maut? Setiap yang bernyawa pasti mati. Kata Fakih Al-Muqaddam apa? Ana laisa nafasun. Saya tidak punya napas. Berarti Tuhan. Terus itu Arab Badui nanya lagi, wahai Fakih Al-Muqaddam, saya lihat cerita framing Pak dalam kutub, beli ada kitabnya namanya Syahrul Ainiyah. Syarah Ainiyah itu ada di dalam situ, buka, baca. Saya nggak framing, saya nggak fitnah. Setelah itu Bapak Ibu, ketika ditanya ayat yang kedua, wahai Fakih Al-Muqaddam, kullu syai'in halik illa wajah, setiap sesuatu pasti binasa kecuali zatnya Allah Azza wa Jalla. Kata Fakih Al-Muqaddam apa? Ana min nuri wajah. Saya itu adalah zatnya Allah itu sendiri. Dia ngaku Tuhan, Pak. Yang pertama coba lihat, dia mengalahkan Nabi dalam Mi'raj. Nabi cuma Mi'raj 1 kali. Kalau Fakih Al-Muqaddam 70 kali. Terus dia mengaku Tuhan. Yang mengaku Tuhan di muka bumi ini Pak, yang pertama Namrud, Qarun, Fir'aun, terus siapa lagi? Fakih Al-Muqaddam. Coba. Jadi kalau di zamannya Nabi-Nabi memerangi Fir'aun mengaku Tuhan, di zaman kita sekarang ada keturunan Ba'alawi juga mengaku Tuhan. Terus kita mau percaya begitu saja? Kalau di dalam ilmu tasawuf, akidah tasawufah, sekarang mereka mengatakan kan Fakih Al-Muqaddam itu majnun, kata mereka, hilang akal, orang yang fana. Kata mereka Fakih Al-Muqaddam itu kan majnun, fana. Oke. Di dalam akidah tasawuf, kalau memang Ba'alawi adalah orang tasawuf, mereka mengaku kami tasawuf, kami NU. Di dalam akidah tasawuf, para ulama ahli akidah dalam tasawuf mengatakan orang majnun itu tidak bisa dijadikan referensi di dalam syariat. Perkataannya tidak boleh ditulis, tidak boleh didengar, juga jangan coba-coba berdekatan dengan dia. Ini Ba'alawi tasawuf dari mana ini? Hah? Mereka mengatakan Fakih Al-Muqaddam majnun, tapi ditulis perkataannya, diteriak-teriakin di mimbar. Kata Bahar bin Smith, Fakih Al-Muqaddam adalah orang yang besar. Kan ini diimani sama mereka, katanya tasawuf, orang majnun. Didakwakan perkataannya. Yang lebih parahnya lagi, dia orang yang besar, dia 70 kali naik kambing. Tapi mereka nggak bicarakan kambingnya Pak, malu mungkin. Cuma bilang Mi'raj 70 kali. Tapi di dalam kitab mereka itu tulis lengkap Mi'raj 70 kali dan menaiki kambing. Jadi memang yang bikin malu itu mereka nggak mau. Seperti Aidit, keturunan mereka, pemimpin PKI, mereka nggak akui. Oh bukan, itu anak asuhnya ini. Memang bapak angkatnya Ba'alawi, tapi dia anak asuhnya. Mereka nggak akui Pak. Seperti yang jadi pendeta sekarang, siapa? Assegaf, Thomas Assegaf. Itu mereka nggak akui. Kalau yang bikin malu, mereka nggak mengakui Pak, bukan dari keturunan kami. Tapi kalau leluhurnya orang lain, mereka akui. Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, itu
Itu mereka mengatakan adalah leluhur Ba'alawi. Yang jahat-jahat aja dibuang. Tapi leluhur orang mau ditampakkan dari leluhur mereka. Yang begini mau didiamin. Harus dilawan, Pak. Dan seterusnya, di sana juga saya cari tentang makamnya Ahmad bin Isa. Yang mereka teriak-teriakkan selama ini adalah anaknya, bapaknya Ubaidillah. Ternyata di dalam kitab abad ke-5 sampai abad ke-8, Ahmad bin Isa tidak pernah punya anak yang namanya Ubaidillah. Tapi Ahmad bin Isa itu cuma punya anak 3, namanya Muhammad, Husain, dan Ali. Ali kan? Ali Pak ya? Iya kan? Jadi kita lihat di sini mereka mengatakan Ahmad bin Isa al-Muhajir. Dia hijrah ke Yaman. Yang mencatat, yang menyampaikan lafaz tentang al-Muhajir ini kan si Ali As-Sakhr, orang yang suka mabuk. Itu di abad ke-10. Jadi kalau Bapak umroh, banyak orang Irak, benar nggak Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman? Pasti teman-teman dikatakan anta bil manam. Kamu lagi mimpi ya? Ahmad bin Isa itu dari abad ke-5 sampai abad ke-8 dia itu punya 3 laqab. Ahmad bin Isa an-Naqibi, Ahmad bin Isa al-Aba, terus Ahmad bin Isa al-Maqad. 3 itu. Tidak ada al-Muhajirnya. Di abad ke-10 mereka tulis Ahmad bin Isa al-Muhajir. Terus mereka mengatakan Ahmad bin Isa dikubur di Yaman. Saya buktikan, saya lihat di Yaman. Saya tanya ahli tarikh tentang Ahmad bin Isa. Tidak ada yang tahu Pak kuburannya di mana. Ternyata kuburannya Ahmad bin Isa itu ada di Irak. Saya nanya ulama-ulama dari Irak yang datang umroh itu bukan hanya 1 orang, puluhan Pak, tentang Ahmad bin Isa. Mereka menceritakan semua ke saya, Ahmad bin Isa hidup di Irak, mati di Irak, kuburkan di Irak. Jadi ini apa namanya? Berbohong Pak. Terus lagi Syekh Abu Bakar bin Salim. Abu Bakar bin Salim ini juga sering diceritakan di Indonesia. Orang ini sangat masyhur kata mereka, sangat terkenal di Yaman. Ada kuburannya memang di Yaman. Tapi yang mereka ceritakan dia itu pernah menahan matahari. Jadi pas dia lewat, ada perempuan yang lagi puasa di dalam rumah, si Abu Bakar bin Salim tahan itu matahari. Perempuan dari dalam mengatakan, wahai fulan, itu matahari lepas. Kalau kamu nggak lepas, kapan saya buka? Buka puasanya saya kapan? Maka Abu Bakar bin Salim pun melepas matahari. Terus orang ini juga Abu Bakar bin Salim, kalau tidak mau sama Allah bisa memadamkan api neraka Pak. Api neraka dipadam Pak. Dalam hadis kata Nabi SAW, saya diperlihatkan tentang neraka. Bulu badan saya merinding, saya menangis. Nabi saja menangis dengan api neraka. Tapi keturunan Ba'alawi bisa memadamkan. Mana yang lebih canggih, Nabi atau Abu Bakar bin Salim? Ba'alawi lebih canggih Pak. Neraka menjadi padam saja. Terus dia orang ini juga pernah digali kuburannya, dia lagi makan pisang goreng di dalam. Selama saya di Yaman bertahun-tahun di sana nggak pernah lihat pisang goreng. Senusa
kecuali teman Indonesia sendiri yang goreng untuk makan sendiri. Saya lihat. Tapi kalau di luar sana orang-orang Yaman memasak pisang goreng nggak pernah. Setahu saya pisang di sana itu hanya satu macam. Tidak ada namanya pisang goreng. Itu Bapak Ibu. Terus yang lebih anehnya lagi, Abu Bakar bin Salim ini pernah mendatangkan hujan susu. Pernah dengar ini ceritanya? Pernah. Saya datang ke Aden, saya lihat di TikTok. Saya tanya kepada orang-orang Aden. Orang-orang cerdas Pak, saya tanya. Kata mereka, walaupun mereka mengatakan sumur wal istiqado, orang gila pun ditanya mereka kenal. Setelah itu saya tanya orang-orang biasa di premi, kamu nanyanya orang gila. Katanya tadi orang gila pun kenal. Ditanya orang gila disalahin lagi. Tanya tukang sayur juga disalahin. Kata mereka sumur wal istiqado. Serba salah Pak. Setelah itu saya tanyalah imam-imam masjidnya. Di Aden. Saya sapa ke Anda Pak, bayar 200.000 naik angkot. Demi apa ini? Demi orang Nusantara bisa selamat dompetnya, bisa selamat anak perempuannya, dan juga selamat dari dongeng palsu. Saya datang ke Aden, sampai di Aden saya tanya kepada orang-orang di sana, orang-orang yang memang mengerti dengan sejarah tentang susu dan susu ini. Saya tanya. Saya bilang, benar nggak ada seorang Habib datang ke Aden? Kalau memang kamu wali, wahai Syekh, coba datangkan hujan susu. Dan Syekh Abu Bakar pun mendatangkan hujan susu. Benar nggak bisa itu? Dan mereka menceritakan di Indonesia, Habib ini mendatangkan hujan susu sampai Aden itu banjir dengan hujan susu. Saya tanya Pak, kata orang itu yang mendengarkan pertanyaan saya, dia bilang gini, saya antamari idhamil ustazah. Saya bertanya, mana saya itu gila Pak. Dikira saya sakit jiwa. Jadi mereka menyuruh saya itu pergi ke rumah sakit, pergi berobat kalau kamu gila. Hadza selalu amrun ajib, kata mereka. Pertanyaan kamu ini sangat aneh. Mana ada hujan susu? Lucu sekali. Padahal saya itu niatnya mau bertanya, benar nggak ada hujan susu? Malah saya dibilang sakit jiwa Pak, disuruh rumah sakit. Ngaco nggak itu? Jadi masalah hujan susu juga itu terbantah. Karena saya datang Pak, saya cari orang-orangnya. Sama ada juga satu Habib di Sir, daerah Sir, loncatnya seperti kodok. Pernah nggak dapat cerita ini? Dikisahkan ada satu Habib di Sir, bapak-bapak dan ibu-ibu. Habib ini pengen dites kewaliannya, jadi disuruh untuk ketok setiap rumah. Jadi ada orang yang ketok rumah ada Habib di dalam, ketok lagi ada lagi, ketok lagi ada lagi. Jadi kayak kodok Pak, bisa loncat. Tahu nggak film Jin dan Jun? Nah itu dia. Tapi yang saya lihat, yang suruh istighfar itu malahan Jin dan Jun. Karena benar bilangnya diri sana aja dia. Karena ada orangnya. Tapi yang diceritakan sama mereka tentang si Habib ini yang loncatnya kayak kodok, ternyata nggak benar. Saya sampai lihat di TikTok itu mencari orang-orang, itu sampai mereka mengatakan, wah orang gila itu orang gila, ratusan ribu. Jangan kalian percaya. Itu adalah kedustaan-kedustaan yang mereka ceritakan di Indonesia, yang secara di Yaman ternyata itu adalah kebohongan Pak. Jadi kita mau diam-diam saja begini. Mereka mengatakan Abu Bakar bin Salim adalah orang yang sangat karomah. Karomah itu Pak, Allah Azza wa Jalla memberikan karomah Ashabul Kahf 300 tahun di dalam gua. Itu mutlak dari Allah Azza wa Jalla karena dengan kesolehannya. Tapi Allah tidak sebut namanya orang yang 3 itu, karena khawatir memang. Tapi kalau Pak Alami menceritakan leluhur mereka berkaromah, agar karomah yang menceritakan itu bisa membudakkan orang lain.
menceritakan leluhur, nama-nama leluhur, karomahnya dan segala macam itu Pak, bukan karomah untuk bagaimana orang lain makin bertakwa, tapi itu namanya karomah perbudakan. Betapa banyak orang Indonesia diceritain karomah palsu. Terakhir orang Nusantara, ampok, uang. Saya ditelepon beberapa kiai Pak, terima kasih Gus, dompet saya selamat dari dalam sekarang. Makanya saya bilang sama mereka, berterima kasihlah sama Kiai Iman, sama Kiai Abbas. Saya di sini hanya membantu seperti itu. Jadi banyak Pak Kiai Pak bicara sama kita, ketemu di Mekah pas umroh, itu berterima kasih karena isi dompetnya selamat dari damai Pak. Serius Pak, ini pasti jenengan ini pasti mantan dakwah Pak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi ini apa yang saya temukan di Yaman. Saya memberanikan diri untuk membongkar apa yang mereka lakukan di Yaman itu tidak ada niat yang lain. Bukan karena sesuatu atau pengen dikenal, bukan. Saya hanya ingin masyarakat Indonesia, orang Nusantara itu, mereka mengetahui leluhur kita lebih tinggi daripada leluhur mereka. Leluhur kita Pak, leluhur terhormat. Saking terhormatnya leluhur Nusantara sampai Belanda itu kalah kabut untuk melawan leluhur kita. Makanya mereka didatangkan atas nama Islam, atas nama aturan Nabi untuk melemahkan leluhur kita yang saking kuatnya luar biasa. Kamu datang ke Nusantara, kamu di negerimu sendiri seperti sampah, terus kamu datang ke sini mau jadi raja. Sebentar, saya mau dibakar, mau dibunuh. Saya tinggal satu langkah, bahwa saya layan. Tapi saya tidak peduli, kalau mati tinggal tanam, tidak ada urusan. Saya bangga terhadap diri saya kalau saya tidak bermanfaat buat umat untuk membersihkan nama Nabi dari orang-orang tukang dalam, dan juga buat orang-orang Nusantara, buat negeri saya. Kalau hanya mati seperti mati biasa itu sudah biasa Pak. Minimal kita bermanfaat buat negeri kita. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, hentikan, sampaikan kepada keluarga kita, ini tidak benar. Mereka ceritakan leluhur mereka hanya untuk memperbudak orang Nusantara. Mereka menceritakan kehebatan mereka agar isi dompet kita dikuras sama mereka, agar hewan-hewan ternak kita diambil oleh mereka. Betapa banyak saya dapat cerita dari tempat saya datang dari kemarin Jakarta, di Jawa Tengah ini, kambing diambil paksa. Seperti di Busrido, ada satu habib datang minta kambing mengatasnamakan Busrido, diambil 2 ekor dengan paksa, dibawa pergi. Orang ini nanya ke Busrido, Gus, benar nggak kamu rekomendasikan untuk ambil kambing di rumah saya? Kata Busrido, demi Allah saya nggak pernah menyuruh dia. Coba bayangin, itu apa namanya? Maling. Belum lagi wanita-wanita Nusantara hanya dijadikan dosi umum. Betapa banyak perempuan WA saya mengatakan, terima kasih banyak, sakit hati saya termalaskan. Kenapa Mbak? Saya disuruh minum pil KB, nggak boleh hamil. Berarti hanya disuruh jadikan WC umum. Ada lagi yang cerita ke saya, dia jadikan saya itu pas kacang dan datang buang air terus pergi. Kita mau diam saja? Saya nggak mengatakan saya
orang sempurna, kita bukan orang suci. Tapi untuk buang air ke wanita Nusantara untuk mengatasnamakan nama Nabi itu yang menjadi masalah. Kita bukan sempurna dari masalah wanita. Kita juga bukan orang suci dari masalah dosa. Tapi yang jadi masalah menjadikan wanita Nusantara sebagai pemuas nafsu mereka untuk mengatasnamakan nama Nabi, itu yang bahaya. Ada satu cerita lagi, namanya Syekh Hasan Al-Attas, ada di Kandangannya Solo. Itu mengambil banser-banser yang ganteng untuk dicabuli sama dia. Sampai sekarang sudah diusir dari Karanganyar Habib itu. Dia ngomong apa? Banser itu malam itu kawal saya. Dia mengatakan, bos, saya ini disuruh gituin sama Habib. Katanya airnya dia itu bisa menambahkan saya tambah ganteng dan awet muda. Bayangin, air sperma saja tidak boleh membazir, bisa menjadikan kita menjadi awet muda dan tambah ganteng. Apa ini? Keturunan Nabi siapa ini? Hah? Ini ngaco, Pak. Jadi mudah-mudahan ini ada pencerahan buat kita semuanya yang ada di sini dan teman-teman semuanya, adik-adik yang apalagi yang masih kecil. Ini jadikan ini fondasi bahwasanya leluhur kita, leluhur kalian lebih hebat daripada leluhurnya orang pendatang yang datang ke Nusantara hanya cari makan. Jangan sampai kita orang pribumi jadi budaknya nasab-nasab yang tidak jelas. Jadi budaknya orang-orang yang datang ke sini hanya tukang dawet, tukang kedabrus. Jadikan itu fondasi, diingat baik-baik bahwasanya orang tua kakek kita pernah jadi korban, pernah hina di hadapan mereka. Jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya dapat ada cerita tadi. Saya persilahkan beliau cerita karena ini mungkin kita dengar bareng-bareng ceritanya karena sangat menyedihkan. Sampai detik ini beliau belum bisa menggugat, belum ada hukum pun yang memberikan keadilan. Kisahnya orang tua kiai kita, silakan diceritakan Pak Kiai, saya kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Para asatidz, wabil khusus binatang nasab palsu yang saya muliakan, alhamdulillah, pencerahan-pencerahan terhadap kita itu bukan satu kebencian, tapi untuk membongkar fakta. Faktanya kayak apa? Ya, saya punya kisah bukan menarik, tapi sangat miris di hati saya. Wallah, saya sendiri yang mengalami sebagai seorang anak. Kemarin di YouTube itu Mas Bukan itu budak ada Yaman. bukan budak Yaman mengkontrol katanya bahwa cerita saya palsu. Ini cerita saya, cerita yang benar-benar dialami oleh almarhumah abah saya sendiri. Waktu itu jam 9 pagi. Ini bisa klarifikasi, insya Allah satu desa itu Pak Lurah sudah datang, insya Allah pernah mendengar cerita ini. Ya sudah lama lah, waktu itu juga masih namanya orang Jawa itu, orang pribumi itu tidak ada apa-apanya, hanya seorang budak. Waktu itu jam 9 pagi ada datang seorang oknum Habib II, datang yang namanya kepada orang tua saya. Waktu itu pas saya lagi di pasar, saya sudah pulang mondok, saya di pasar membantu ibu. Ada tamu datang ke rumah, ya biasa namanya, sering sekali namanya Habib itu datangnya kalau nggak ke kiai ya ustaz. Ya. Waktu itu pas datang dua,
biasa ya minta jatah ulus dikasih duit zaman semono kan imam kan gede iman ya semono saya ketemu dan waktu itu pas dikasih 5.000 tidak mau, mintanya 25.000 tapi tetap ya dikasihlah 10.000 orang dua. Setelah itu dia minta rokok. Bapak kan nggak rokok, bapak saya sama sekali nggak rokok, tapi ibu saya kan jualan rokok di rumah ada cuma rokok yang biru, rokok apa itu namanya, rokok jaya. Rokok jaya itu. Lah, rokok jaya itu karena oknum Habib yang dua itu nggak mau, mintanya waktu itu filter atau filtra waktu itu. Dia tidak mau. Bapak saya masuk cari rokok lagi, berarti ninggalin rokok yang jaya di meja. Dikerus, dimasukkan dalam termos. Masukkan termos. Dia nggak ngomong. Nyari-nyari di dalam bapak itu nggak ada. Ya udah. Si oknum Habib itu pergi, bapak saya dengan tidak bawa rokok, rokoknya udah bapak saya kan rokoknya mana, bungkusnya kok nggak ada, mesti dibawa lah, pikirannya kan gitu. Terus bapak saya buat namanya apa, wedang. Biasanya bapak saya kan kalau pagi-pagi wedangnya itu wedang orang tua kan tubruk bapak itu ya, tubruk, wedang tubruk. Itu ada tehnya juga kan kita nggak kelihatan. Setelah dimasukkan ke airnya terus diminum langsung cara orang saya apa kejang ya, kejang keluar busa. Ya Allah, waktu itu saya juga di pasar, dikabari sama adik saya, Kang pulang, bapak lagi ini gitu kan. Kenapa? Jadi setelah saya dicek ternyata di dalam itu apa namanya, muruk kayak orang apa muruk ya, karena minum air tembakau itu yang dikukus itu. Dan setelah itu saya panggil almarhum Mantri Pak Broto. Untung waktu itu ya terselamatkan ya. Terselamatkan, terus waktu itu di gambarannya digunakan terus keluar semua, muntah. Lah terus saya kan sebagai namanya orang anak tahu seperti itu kan, saya tanya kenapa kok seperti ini sama bapak. Tadi ada Habib di sini minta rokok, udah minta duit rokoknya terus ini lah. Siapa kira-kira? Terus oh iya saya paham. Saya langsung cari sama teman saya waktu itu, sama teman saya bawa polok sih, teman saya bawa polok. Ayo saya nggak terima kalau kiai saya digituin. Saya cari orangnya sampai ke tempat panjenengan Pak Rondon di situ. Saya ribut sama situ, orangnya lari, saya cari, pedang itu ya. Udah, siapa yang begal orang tua digituin sama orang lain. Saya cari sampai berapa hari orangnya nggak pernah muncul. Larinya itu ke belakang, pas saya masuk lari ke belakang orangnya, diumpetin ke belakang. Terus larinya ke sereng-sereng ke sana, ke sembarang sana, ke sana. Saya cari. Setelah itu sudah beberapa hari saya cari-cari nggak ketemu, ya udah orangnya udah pergi. Setelah beberapa bulan, 7 bulan, 8 bulan, hampir 1 tahun, saya dengar orang itu sekarang sudah stroke nggak bisa diobati, terus mati. Ya udah. Walat. Cara saya pikir walat, zaman dulu kan, oh bisa begitu ya, pikiran saya kan. Lah makanya dengan hal semacam itu, saya merasa ya Allah, orang tua saya. Terus sebenarnya banyak sekali cerita-cerita. Contoh, orang tua saya baru beli samarinda, lagi dipakai. Ada tamu ke situ, oknum Habib juga diminta suruh telanjang pakai kolor.
sama tidak diminta. Dikasih sarung yang di dalam lemari tidak mau. Maunya sarung yang lagi dipakai. Makanya banyak sekali. Terus waktu itu saya cerita juga masalah adik saya, ya. Adik saya itu sakit. Nah terus ada oknum Habib datang, wah ini sakitnya ini. Ya udah kita percaya aja ya. Setelah itu dia udah dikasih bisyarah pulang. Ya udah saya antarkan dulu sampai nanti ambil obat di Selawi. Diantar sama adik saya pakai motor Mega Pro. Nah motor Mega Pro itu adik saya ditinggal di terminal dulu, terminal Selawi ya. Iya, motornya dibawa kabur, hilang. Ya Allah. Setelah itu dengan adanya hal semacam ini, pencerahan dari Kiai Imad, dari Gus Abad dan juga dari Gus Nasa Palsu, alhamdulillah sekali saya merasa saya bukan dendam. Mungkin itu sebagai untuk sentilan saya ke depannya. Semoga untuk ke depannya jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Bahwa itu memang bukan sifatnya anak turun atau dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Sebab begini Bu, maaf saya tambah sedikit ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Kita mengetahui nasabnya Nabi, kita sebagai orang awam itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Sekarang contoh, rata-rata sekarang katanya dzurriyyah Nabi yang mengaku Pak Lawi itu berapa keturunan? Coba saya tanya. Ada yang berapa? 38. Ada yang mengatakan 38 ya. Ada yang mengatakan 38, ada yang mengatakan 37. Sekarang hitung-hitungan Bu. Hitung-hitungan. Orang nikah umur berapa? Umur rata-rata kita pukul 25 tahun. 25 tahun setelah 26 kita punya anak, terus kita punya anak 25 tahun lagi kita mantu. Berarti umur 50, berarti berapa? Dua keturunan ya. Yang 100 tahun berarti berapa keturunan? 4 kan. Sekarang hijrahnya Nabi sampai sekarang itu sudah 1500 tahun. Lah yang tadi yang 100 tahun itu ada 4, yang 1000 tahun jadi jumlahnya berapa? 40. Yang 500 tahun berapa? Jadi 60. Mustahil banget umur. Masa ke 38? Mustahil kan? Jadi bapak 200 tahun baru mana, 100 tahun baru mana. Itu begitu. Itu hitung-hitungan sing orang kayak saya, orang bodoh. Gampang nih susah itu. Kita nggak usah namanya subroh istighfar dan kita ini mana, kita ini enggak. Hitung-hitungannya gitu aja. Jadi enak semua umpamanya anak Habib pun jangan turunan ke berapa? Yuk turunan ke 36 apa 37 atau 40. Dihitung sampai tinggal ngitung berarti korok. Gitu. Makasih. Astagfirullahaladzim. Setiba dengannya Pak Kiai Bapak itu Pak. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah membalas tiba-tiba apa yang dilakukan. Dengan apa yang mereka lakukan ini bukan Allah hidupkan mereka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, dzurriyyah Nabi yang benar itu tidak akan pernah melakukan hal-hal konyol. Kami sering bertemu dengan dzurriyyah Nabi di Arab Saudi. Itu Pak, mereka menyiapkan orang air minum, makanan itu dibagi gratis kan untuk jemaah umroh. Itu saya asli. Saya berkali-kali ketemu di Arab Saudi, mereka memberikan makanan kepada jemaah umroh.
bukan malah meminta kepada orang. Di Yaman juga orang-orang Bani Hashim yang keturunan Bawazir yang kita kenal sekarang, saya mau traktir makan sudah takut Pak. Lama ya Al-Syabi, nggak usah saya bayar. Di satu saat saya tanya, saya bilang, ya kenapa antum nggak mau saya traktir? Kata dia, saya ini kata nenek saya katanya, saya ini dari Bani Hashim. Saya cuma hanya berhati-hati, bukan saya menolak. Jadi saya agak khawatir dengan sedekah dari orang. Dia bilang, jazakallah khair, saya sudah mau diniatkan mau ditraktir. Tapi saya berhati-hati. Itu Pak, orang Bani Hashim yang keturunan Bawazir itu hati-hati dengan sedekah. Tapi ini alhamdulillah, biasanya setiap Ramadan kabaik itu paling tumbuh zakat-zakatnya kita. Tapi sekarang insya Allah selamat Pak, banyak yang selamat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ada semuanya, saya bukan mau menggurui. Ali radhiyallahu anhu itu berlepas diri dari hal-hal seperti itu. Membesarkan kabilah, membesarkan orang tua nenek moyang itu Ali berlepas diri. Sampai Ali mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi, walakin al fata man qalaha ana. Bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan nenek moyang saya dulu begini, tainya bisa jadi emas, rantai dan langit turun, bisa menahan matahari, membesar-besarkan nenek moyangnya. Bukan itu pemuda, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, bukanlah seorang pemuda yang mengatakan leluhur saya yang paling tinggi daripada segala leluhur. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, walakin al-fata man qala ana. Benar. Akan tetapi pemuda itu yang mengatakan inilah saya. Banggakan dengan dirinya sendiri, banggakan dengan keringatnya sendiri, banggakan dengan kerjanya sendiri, bukan membanggakan leluhurnya untuk mendakwa orang lain. Nasab tidak bisa menyelamatkan kita dengan sedikit pun nanti disukai Allah SWT. Nasab itu bukan jadi tolak ukur masuk surga seseorang. Akan tetapi takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, bukan nasab. Apalagi nasabnya bodong. Bikin nasab hanya buat dawer, buat kedapus, ceritain trauma perbudakan. Jadi ini dusta, kita harus lawan. Jadi PWI dan semua teman-teman, adik-adik, jadikan ini fondasi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur dari orang-orang yang mau memperbudakkan orang-orang Nusantara. Kita harus lawan. Saya cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari hal-hal yang seperti ini. Dan juga kita doakan Pak Kiai almarhum rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang baik mungkin oleh Allah Azza wa Jalla, karena kedolimannya seorang oknum. Kalau saya nggak bisa mengatakan oknum Pak, oknum itu kalau dikumpulkan di dalam lapangan penuh Pak, penuh. Soalnya saya dari Jakarta sampai di Jawa Tengah ini semua ceritanya beraneka ragam. Istrinya disikat, dompetnya diperas, kambingnya diambil. Jadi kalau dikatakan oknum saya tidak percaya. Itu mayoritas seperti itu. Jadi kita teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mau ngomong sama Mas Budak Yaman ya. Untuk katanya Gus Abbas itu fitnah, omongan cerita
hoax, masalah yang saya ceritakan tadi. Oke, orang yang itu sudah datang ke tempat saya. MPH Channel namanya. Silakan datang ke tempat saya dan siapkan. Saya siap untuk membuktikannya. Kalau memang mengatakan bahwa Gus Abbas itu adalah kafir, kita berpikir mendengar kita dari sana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.